Halo Sobat Noba, balik lagi sama Mimin Noba melanjutkan cerita dari episode sebelumnya ya. Xiaoyan pernah memasuki dimensi ini ketika dia menerobos keabadian Kaisar. Seperti sebelumnya, sosok Dewa Emas yang besar muncul di hadapan Xiaoyan. Saat itu di hadapan Dewa Emas ini, Xiaoyan seperti semut. Tapi sekarang meski masih lebih besar darinya, tapi setidaknya ukurannya sebanding. Tanpa menunggu Xiaoyan bereaksi, tiba-tiba ada makhluk kecil yang begitu cepat hingga ia hampir tidak bisa menangkapnya. Makhluk itu memberi pukulan tajam ke perut Xiaoyan. Serangan ini mengandung kekuatan besar. Bahkan bentuk tubuh Xiaoyan melengkung dan terhuyung-huyung ke belakang dengan seteguk darah. Segera Xiaoyan mengecilkan tubuhnya yang setinggi 10.000 kaki ke bentuk normal. Kemudian, dia melihat sosok yang menyerangnya. Itu adalah kucing ungu tanpa bulu. Telinganya tegak tinggi, kelopak matanya terkulai, dan kulit tubuhnya sangat kendur. Kucing ini persis seperti yang Xiaoyan lihat ketika dia menerobos keabadian Kaisar, yang dikenal sebagai Dewa Abadi. "Kenapa kamu masih begitu lemah? Kapan kamu bisa melawanku?" ucap Dewa Abadi itu memandang Xiaoyan. Matanya penuh kekecewaan. Tampaknya dia sangat ingin Xiaoyan tumbuh secepat mungkin agar bisa bertarung melawannya. "Jika senior sangat tidak sabar, kamu bisa memulainya dari sekarang. Kenapa harus ada percobaan?" ucap Xiaoyan. "Hahaha, kamu punya keberanian. Nah, beraninya kamu mengambil inisiatif untuk menantang. Terima seranganku. Jika kamu tidak mati, aku berjanji akan memberimu bantuan," ucap Dewa Abadi tertawa terbahak-bahak. Meskipun kedua belah pihak sama sekali tidak berada pada level yang sama, namun tidak ada rasa takut sama sekali di mata Xiaoyan. "Oke, senior, tolong ambil tindakan," ucap Xiaoyan dengan tegas, menggugupkan tinjunya. Tubuh fisiknya sekali lagi memancarkan cahaya keemasan dan berubah hingga 10.000 kaki. Bentuk tubuhnya mirip dengan Dewa Emas yang muncul di hadapannya. "Bersiaplah, ini bukan hanya sekedar ujianmu saja, tetapi juga yang kamu butuhkan saat ini," ucap Dewa Abadi. Dia mengangkat tangannya, lalu menunjuk ke arah Xiaoyan dengan satu jari. Dewa Emas yang menghalangi langit dan matahari juga mengikuti tindakannya, mengangkat tangan dan ingin menghancurkan Xiaoyan. Saat ini persepsi jiwa Xiaoyan dengan panik mencari bola emas gelap di dalam tubuhnya. Dan sekarang dia sudah menemukan 10 di dalamnya. Saat serangan itu tiba, pikiran Xiaoyan menyapu 10 bola-bola darah dan meledakkan semuanya. Sebenarnya dia tidak tahu persis apa yang akan terjadi jika dia meledakkan bola emas 10 sekaligus. Apa yang dia tahu saat ini adalah bola emas ini merupakan kekuatan dari tubuh keabadian fisik. Tentu saja yang terkandung di dalamnya adalah kekuatan yang dibutuhkan oleh keabadian fisik alam leluhur. Saat ini cahaya keemasan terang meledak dan kilat emas yang tak terhitung jumlahnya melintas di dalam kegelapan. Terlihat kerangka setinggi puluhan ribu kaki muncul dengan daging dan darah yang tumbuh dengan cepat. Sebelum tubuh fisiknya tumbuh, Xiaoyan juga mengangkat salah satu lengan kerangkanya dan membantingnya ke arah Dewa Emas. Pada saat ini meridian daging dan darah di lengan kerangka besar Xiaoyan tumbuh dengan cepat. Saat itu menyentuh Dewa Emas, pertumbuhannya juga hampir selesai. Tetapi faktanya hanya lengannya saja yang tumbuh, sisanya masih berupa kerangka. Hal itu karena kekuatan energi dan darah saja tidak cukup untuk menopangnya. Ketika Xiaoyan pertama kali menjadi keabadian fisik super raksasa sebelumnya, dia berhasil memadatkan tubuh fisiknya. Tetapi sekarang, dia meledakkan 10 bola darah emas sekaligus, sehingga dia tidak dapat memadatkan bentuk sempurnanya. Atau mungkin, bisa saja dipadatkan tetapi membutuhkan banyak waktu. Bagaimanapun tubuh fisiknya terlalu besar dan dapat berubah secara instan. Sehingga memang membutuhkan energi dan darah yang sepadan. Apalagi Xiaoyan belum menerobos keabadian fisik alam leluhur. Dan sekarang dia ingin berubah menjadi 100.000 kaki. Ini bisa dianggap di luar batas kemampuannya. Meskipun sebagian besar tubuhnya masih dalam bentuk kerangka, namun kekuatan jari ini cukup mengejutkan. Saat ini tubuhnya menjadi setinggi 100.000 kaki. Sebagai perbandingan, Dewa Emas yang ada di depannya tampak seperti anak kecil. Adapun jari perusak bintang yang digunakannya, itu cukup untuk menghancurkan sebuah bintang. Jika dilihat dari sudut pandang Dewa Abadi, yang jatuh seolah-olah bukanlah sebuah jari. Bagaimanapun itu mencakup hampir seluruh area yang dapat dijangkau oleh pandangan matanya. Namun di mata Dewa Abadi, tidak ada tanda-tanda keterkejutan. Ini menunjukkan bahwa kekuatan yang dikerahkan Xiaoyan sekarang bahkan tidak memenuhi syarat membuatnya bersemangat. "Terlalu lemah. Dia masih terlalu lemah," ucap Dewa Abadi menggelengkan kepalanya.
Setelah itu dia mengangkat kakinya dengan jari dan kukunya yang tajam. Tiba-tiba riak kecil muncul dan ini berubah seperti air yang menyebar ke jari-jari Xiaoyan. Jari perusak bintang Xiaoyan langsung membeku seolah-olah dihadang oleh kekuatan tak kasat mata. Dewa Abadi kembali menekan cakarnya, lalu ia menjentikan jarinya sehingga terjadi ledakan. Tindakan ini tampak seperti biasa saja. Tetapi faktanya, jari Xiaoyan yang agung dan besar tiba-tiba meledak. Dari kelihatannya meskipun Xiaoyan dengan paksa menumbuhkan tubuhnya menjadi 100.000 kaki, namun dia masih sangat lemah saat menghadapi Dewa Abadi. Xiaoyan masih tidak menyerah. Dia segera mengerahkan seluruh energi dan darah di tubuhnya. Dia tidak lagi menggunakan jari perusak bintangnya. Sebaliknya, energi dan darahnya terkonsentrasi di kakinya. 7 langkah dewa pembunuh, teriak Xiaoyan. Saat ini terlihat seluruh tubuhnya yang besar diselimuti udara putih yang panas. Kemudian hantu besar yang kokoh memandat di udara. Keterampilan bertarung yang diwarisi Zhu Zhang tidak ada peringkatnya. Tetapi itu sangat cocok digunakan Xiaoyan dengan level kekuatan apapun. Dengan tingkat kekuatan Xiaoyan saat ini, kekuatan 7 langkah dewa pembunuh secara alami lebih mengerikan dari jari penghancur bintang. Aku familiar dengan keterampilan bertarung ini, gumam Dewa Abadi saat melihat hantu besar yang melangkah ke arahnya. Pada saat ini matanya akhirnya menunjukkan kegembiraan. Tampaknya semakin kuat serangan Xiaoyan, semakin dia bersemangat. Saat berikutnya cakar kucingnya terangkat kembali dan kuku yang tajam bergerak maju sedikit. Tindakannya jelas biasa saja, tetapi dengan kendali pikirannya, setiap gerakannya mengandung kekuatan yang tak ada habisnya. Tombak besi kecil tiba-tiba meluncur keluar dari ujung jarinya. Itu melesat lurus dan menancap tepat di dada hantu raksasa. Yang pertama adalah terjadi retakan yang menjalar pada hantu raksasa. Selanjutnya adalah kehancuran dan roboh. Adegan ini membuat wajah Xiaoyan sedikit suram. Dia bahkan tidak mampu menahan serangan acak dari Dewa Abadi. Perbedaan kekuatan di antara mereka terlalu besar. Ada jarak yang sama sekali tidak bisa dihindari. Xiaoyan tidak tahu tingkat kekuatan apa yang dimiliki Dewa Abadi. Sekarang tubuh Xiaoyan yang dipenuhi gas putih panas merasa lelah. Ini bukan batasnya, namun tidak ada gunanya dia terus mengambil tindakan. Meskipun secara keseluruhan dia masih sangat lemah, namun dia telah membuat beberapa kemajuan. Jadi aku merasa harus memberinya sedikit waktu lagi. Kuharap di kemudian hari nanti, kamu dapat dengan mudah bertarung denganku, ucap Dewa Abadi. Pada saat ini kerangka putih besar itu perlahan-lahan menyebar ke udara, dan sosok Xiaoyan kembali ke bentuk normalnya. Meskipun Xiaoyan baru saja dikalahkan oleh Dewa Abadi, tetapi hasil baiknya adalah dia tidak terbunuh. Seperti yang kujanjikan, selama kamu tidak mati setelah menerima seranganku, aku akan memberimu sedikit bantuan. Ini berkaitan dengan apa yang kamu butuhkan saat ini, ucap Dewa Abadi. Segera sosok Dewa Abadi melintas dan muncul di depan Xiaoyan. Lalu dia tiba-tiba menyentuh alis Xiaoyan dengan kukunya yang tajam. Seketika mata Xiaoyan linglung dan sosok Dewa Abadi di hadapannya menghilang. Saat berikutnya Xiaoyan muncul di dimensi lain. Di depannya saat ini terdapat sosok tubuhnya yang sangat besar. Anakku, kamu akhirnya sampai di sini. Suara berat dari sosok besar itu perlahan keluar. Xiaoyan langsung mengangkat kepalanya dan melihatnya. Tetapi dia tidak bisa melihat wajahnya dengan jelas. Apakah kamu masih akan menyalahkan ayahmu ini? Suara itu terus keluar dan saat mendengarnya, Xiaoyan merasa sedikit bingung sejenak. Tetapi dia tiba-tiba teringat apa yang dikatakan Jin Yuanzhen sebelumnya. Kenapa kamu membuangku? Apakah karena aku dilahirkan terlalu lemah? Ucap Xiaoyan. Sebenarnya bukan itu masalahnya. Anakku, dengarkan aku. Ayah akan memberitahumu faktanya. Kamu seharusnya menjadi raja generasi ke-14 dari klan Yuanzhen. Namun kita semua telah masuk perangkap klan Qimi yang jahat, ucap sosok besar itu. Setelah dia berbicara, dia mengangkat dan melambaikannya. Xiaoyan diperlihatkan di tirai cahaya. Dan di dalam gambar itu memperlihatkan sebuah bintang. Ada sosok bayi yang meringkuk di dalam bintang ini. Saat ini layar terus berputar dan Xiaoyan tampak muncul di depan bayi itu. Saat dia melihat bayi itu, pupil matanya menyusut. Itu karena di antara alis bayi tersebut ada 9 segel bintang yang bersinar terang. Anakku, sebelum kamu lahir, kamu sudah menjadi keabadian fisik bintang 9. Bagi klan Yuanzhen, ini adalah bertanda raja. Sosok besar itu mulai menjelaskan situasinya. Saat berikutnya ada sosok lain yang muncul sedang menggendong bayi di dalam pelukannya. Tidak ada tanda bintang di antara alis bayi ini.
Pria yang menggendong bayi itu tiba-tiba mengangkat tangannya dan meraih bintang dari jauh. Adegan ini menunjukkan bahwa pria itu sebenarnya ingin merampas kekuatan milik si bayi di dalam bintang itu. Xiaoyan melihat seberkas energi emas mengalir keluar dari bayi di dalam bintang, lalu bergegas menuju bayi yang sedang digendong. Tindakan sosok lain itu telah membuat tanda bintang di antara alis bayi yang ada di dalam bintang itu perlahan-lahan meredup. Bahkan cahaya kehidupan bayi itu menurun dengan cepat. Bayi di dalam bintang itu sekarat. Sekarang hanya separuh hidupnya yang tersisa. Sosok lain itu bisa saja menyelamatkannya, tetapi dia tampak tidak peduli. Sebaliknya dia hanya memandang bayi yang ada di dalam gendongannya, lalu bergumam pelan. "Mulai sekarang, kamu akan menjadi raja baru dari klan Yuanzhen," ucap sosok lain itu. Saat ini bayi di dalam gendongannya memancarkan vitalitas kehidupan yang sangat kuat. Jelas bayi ini sepertinya baru lahir sekitar 1 bulan. Selain bintang di matanya, di antara alisnya juga ada segel bintang 9 yang terus mengembun. Ini merupakan teknik menukar kematian dengan kehidupan. Mulai sekarang, raja generasi ke-14 akan menjadi milikmu. Kamu juga akan memiliki semua sumber daya dari klan Yuanzhen. Setelah tertawa liar beberapa kali, pria itu menghilang dari sini. Saat ini hanya vitalitas lemah yang tersisa. Dan itu seperti cahaya lampu yang akan padam kapan saja. Pada awalnya bintang ini hijau yang penuh kehidupan. Namun sekarang, bintang yang mengandung bayi ini berubah menjadi gelap. Setelah beberapa waktu berlalu, ada seorang pria yang muncul. Dia memandangi bintang redup di depannya. Tiba-tiba seluruh tubuhnya gemetar dan wajahnya menjadi pucat. "Klan Cimi, beraninya kamu berkelompok melawan anakku. Parat, karena kamu ingin membunuh anakku, maka aku akan menangkapmu bagaimanapun caranya. Aku Raja Wang Zhao dari klan Yunsan. Generasi ke-13 tidak akan beristirahat sebelum menguburkan klan Cimimu bersama anakku." Teriak pria itu yang ternyata bernama Raja Wang Zhao. Dia melambaikan tangannya dan melihat kehampaan di sekelilingnya. Adegan yang terjadi sebelumnya segera terlihat di matanya. Dia melihat seorang pria yang menggendong bayi yang sedang dibedong dan merebut kekuatan 9 bintang anaknya. Adapun bayi yang dikandung di bintang, dia sudah tidak lagi memiliki kekuatan. Bayi itu terluka parah dan hampir kehilangan semua vitalitasnya. Jika tidak segera diobati, maka bayi yang dikandung di bintang akan segera binasa. Raja Wang Zhao melihat pemandangan di mana kehidupan bayinya tersedot keluar dan menyatu dengan bayi yang dibedong di dalam pelukan sosok lain. Tindakan ini setara dengan menghilangkan kualifikasinya menjadi seorang raja. Tubuh Raja Wang Zhao bergetar saat menghadap ke langit sambil mengeluarkan suara gemuruh yang mengejutkan. Dan terlihat 2 aliran air mata darah keluar dari sudut matanya. "Aku harus membalaskan dendam putraku. Klan Cimi harus membayar 100 kali lipat dari masa depan yang mereka rampok hari ini. Aku akan menghancurkan seluruh klanmu dan tidak akan menyisakan siapapun," teriak Raja Wang Zhao. Kemudian dia menggigit ujung lidahnya dan mengeluarkan seteguk darah besar darah. Dia segera bergegas menuju bintang redup itu. "Jika sebagian besar vitalitasmu musnah, dan bahkan jika kamu selamat, ayah khawatir kamu tidak bisa lagi menjadi garis keturunan keabadian fisik. Tetapi kamu jangan khawatir. Apapun yang terjadi, ayah akan selalu menemanimu dalam perjalanan hidup ini," ucap Raja Wang Zhao. Setelah mengatakannya, dia menggendong bayi itu dan membawanya ke suatu tempat yang ditutupi salju. Saat ini salju tebal sedang turun dan Wang Zhao masih menggendong bayi ini di pelukannya. Wajahnya tampak membiru dan dia tampak kedinginan. Dia sudah lama berjalan, sampai pada akhirnya dia melihat cahaya api yang redup. Namun kemudian terdengar suara menderu di langit. Itu adalah sinyal yang pertanda adanya bahaya besar di klan Yuanzhen. Wang Zhao menggerakkan giginya dan mengangkat kepalanya. "Klan Yuanzhen sedang dalam kekacauan. Sebagai seorang ayah, aku khawatir tidak bisa menemanimu lagi. Anakku, maafkan ayah," ucap Wang Zhao. Saat ini dia hanya bisa menempatkan bayi itu di pintu gerbang desa. Setelah melihat bayi itu beberapa saat, dia tiba-tiba menghilang dan terdengar suara gemuruh di udara yang menarik perhatian orang-orang di desa. Mereka langsung bergegas keluar rumah dan menemukan seorang bayi di atas salju. Kemudian para wanita di desa segera membawa bayi malang itu. Siapa yang begitu tega meninggalkan bayi mereka di tengah salju tebal musim dingin ini? Namun wajah kecilnya masih hangat, dan ini seperti bayi yang jatuh dari langit. "Izinkan aku memberi namamu, Tianlin," seorang wanita bergumam pada dirinya sendiri. Dan tampak penuh kasih sayang untuk merawatnya. Dalam sekejap 10 tahun telah berlalu. Pada saat ini terlihat seekor binatang buas yang sedang menuju desa. Namun saat tiba di depan pintu, binatang buas itu tiba-tiba berhenti. Dan ternyata di bawah binatang buas ada seorang pemuda yang memikulnya memasuki desa bersalju.
Sebagian besar planet ini tertutupi es dan salju selama 10 tahun. Adapun 5 tahun akan mengalami cuaca panas yang ekstrim. Bisa dikatakan bahwa lingkungan tempat tinggalnya sangat buruk. Dan wajah anak laki-laki itu merah. Dia bahkan berpakaian lebih tipis dibandingkan orang lain yang memakai jaket kulit tebal. Pipin yang kedua dan ketiga. Tianlin telah kembali, ucap pemuda itu. Pemuda itu meletakkan binatang buas untuk dijadikan santapan keluarga. Dia tampak sangat senang dengan senyuman bahagia di wajahnya. Desa itu selalu dipenuhi dengan sorak-sorai. Hingga 100 tahun kemudian, pemuda itu telah tumbuh dewasa. Setelah 100 tahun dia keluar dari planet ini, dan di antara alisnya ada segel bintang yang bersinar terang. Dia bermaksud mendapatkan pengalaman hidup dan mencari tahu dari mana asalnya. Waktu berlalu. 1000 tahun kemudian, diperlihatkan sesosok yang duduk bersila di atas batu besar. Batu besar itu melaju kencang seperti meteorit di tengah kehampaan. Ada segel bintang 9 yang bersinar di antara alisnya. Saat ini ada beberapa bintang besar di depannya. Dan sosok itu adalah Tianlin. Ayah, sampai hari ini kamu tidak pernah membayangkan anak terlantar ini telah tumbuh dewasa. Aku ingin bertanya pada dirimu sendiri. Kenapa kamu meninggalkanku? Ucap Tianlin. Dia memancarkan aura yang mengerikan saat melihat ke arah bintang-bintang di depannya. Sementara itu di dalam klan Yuan Shen, ada juga seorang laki-laki. Dia memiliki postur yang ideal dan memancarkan sikap mendominasi. Tidak hanya ada segel bintang di antara alisnya, namun saat dia perlahan membuka matanya, dia juga memiliki bintang kembar di matanya. Siapa yang berani masuk sembarangan ke klan Yuan Shen kami? Di luar bintang-bintang ada penjaga klan Yuan Shen yang bergegas keluar. Segera sosok yang berada di atas batu itu langsung melangkah keluar. Dalam satu langkah, sosoknya berubah menjadi setinggi ribuan kaki. Raja klan Yuan Shen meninggalkan putranya di tengah badai, dan aku datang mencari ayahku. Sosok besar Tianlin meraung tanpa menunggu jawaban. Dia segera mengambil meteorit yang ada di belakangnya dan melemparkannya ke arah bintang-bintang. Seketika terdengar suara mendesing dari meteorit yang tak terhitung jumlahnya. Itu melesat dengan kekuatan yang menakutkan. Keributan ini segera menarik ribuan ras Yuan Shen. Sebenarnya tidak semua klan Yuan Shen ini kuat. Kebanyakan hanya keabadian fisik bintang 2 atau bintang 3. Tentu saja keabadian fisik bintang 9 juga banyak. Dan mereka juga turun ketika ada keributan yang menggembarkan dunia. Walaupun pada akhirnya para keabadian fisik bintang 9 mengambil tindakan, namun tak satu pun dari mereka yang dapat menandingi Tianlin. Di mata ayahku, kenapa dia tidak berani menemuiku? Teriak Tianlin. Dia berharap bisa bertemu ayahnya. Pada saat ini sosok dengan mahkota di kepalanya tiba-tiba muncul. Munculnya sosok itu membuat semua keabadian fisik bintang 9 di sekitarnya langsung mengepalkan tangan dengan hormat. Saat Tianlin melihat sosok ini, energi dan darah di tubuhnya langsung mendidih. Kenapa rasanya aku benar-benar ingin membunuhmu? Ucap Tianlin. Dia tidak bisa mengatakan perasaannya. Namun saat melihat sosok di depannya, ada kemarahan yang melonjak dalam sekejap. Ada perasaan di hatinya bahwa orang itu harus dicabik-cabik apapun yang terjadi. Berani-beraninya kamu tidak menghormatiku. Aku adalah putra mahkota baru di klan Yuan Shen. Semua klan Yuan Shen harus mematuhi perintahku. Ucap sosok dengan mahkota emas itu. Matanya tampak angkuh dan arogan. Segera 9 bintang di antara alisnya bersinar. Dan saat dia membuka matanya, bahkan ada bintang kembar yang sangat terang. Saat ini seluruh tubuh Tianlin gemetar. Dan dia merasakan sesuatu yang hangat di wajahnya. Segera dia mengangkat tangannya dan menyekanya. Tanpa disadari dia telah meneteskan air mata darah. Apakah kamu merasa familiar saat melihatku? Pria bermahkota emas itu bernama Feng Zheng. Dia sepertinya mengenali Tianlin, tetapi Tianlin tidak mengenalinya. Hanya saja perasaan ini membuatnya sangat aneh. Saat mereka baru bertemu seolah-olah sudah terjadi perseteruan berdarah di antara mereka. Siapa kamu? Ucap Tianlin meraung dengan marah. Dia yang selama ini tenang dan diam tidak bisa mengendalikan emosinya. Seolah-olah ada dendam yang tak terbantahkan ketika melihat Feng Zheng. Sepertinya kamu tidak tahu apa-apa. Jadi aku akan melepaskanmu hari ini. Dan jangan pernah kembali lagi. Pergilah. Ucap Feng Zheng memandang Tianlin dan melambaikan tangannya. Apa hubunganmu denganku? Di mana ayahku? Tianlin tidak hanya tidak pergi, tetapi justru menunjukkan kemarahan yang melonjak di dalam hatinya. Kamu tidak memenuhi syarat untuk mengetahui semua itu. Ucap Feng Zheng. Kata-kata dinginnya masih terdengar begitu sombong. Seolah-olah dia tidak pernah menganggap serius menghadapi kemarahan Tianlin. Aku datang mencari ayahku. Jika hari ini aku tidak dapat menemukan ayahku, maka klan Yuan Shen tidak akan damai. Ucap Tianlin berkata dengan tegas.
Sejak dia memilih untuk datang ke sini, maka dia tidak pernah merasa takut. Terlebih lagi sosok yang ada di depannya membuatnya memiliki niat membunuh yang belum pernah terjadi sebelumnya. Thank you guys sudah mendengarkan ceritaku sampai akhir. Ikutin terus kelanjutan episode-episode berikutnya ya. Semoga hari kalian menyenangkan. Sampai jumpa dan bye-bye.